Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya ya, Muhammad Gibran Ghazali di daily materi hari ini. Oke. Untuk hari ini kita akan membahas tentang strategi anti overtrade ya gitu. Jadi kalau misalnya kita untuk membahas materi ini sangat-sangat mudah, kita harus tahu dulu apa itu overtrade ya. Overtrade itu adalah musuh terbesar para trader ya, apalagi trader dari pemula. Mereka tuh kebanyakan mereka overtrade. Kenapa? Dikarenakan mereka tuh ingin cepat-cepat untung, ingin cepat-cepat profit besar gitu ya, nggak mau loss gitu. Tapi itu adalah penyakit dan musuh utama para trader ya. Jadi overtrade itu adalah melakukan transaksi terlalu sering atau menggunakan lot yang sangat-sangat besar. Nah penyebabnya itu karena dia serakah tadi yang saya katakan, serakah atau balas dendam ke market. Misalkan hari ini gitu ya, pagi-pagi sampai siang kita loss gitu, tanpa ada momen gitu, dari siang ke sore kita pengen entry terus. Nah itu adalah overtrade, dan dampaknya itu tentunya bisa margin call, bisa MC, dan juga bisa mengurangi equity kita gitu di saat trading. Aturan trading itu 1-3%. Nah ini buat pemula, oke? Buat pemula dimanapun teman-teman berada gitu. Manajemen risiko itu adalah fondasi utama para trader. Ya, teman-teman kalau misalkan pengen trading itu harus ada fondasinya. Apa itu? Manajemen risiko gitu. Prinsipnya itu fondasi utama manajemen risiko dalam trading, jangan pernah meresikokan lebih dari 1-3% dari total modal kita. Itu dalam satu kali entry ya, atau dalam satu kali trade. Simulasinya ini sangat-sangat gampang ya. Simulasinya gitu. Emang di Dmax kita menyediakan akun standar dan minimal depositnya di $10.000. Kita langsung simulasikan aja jikalau teman-teman masuk ke Dmax dan menggunakan akun standar dengan balance di $10.000. Itu seperti apa sih? Kita harus tahu dulu. Gaya konservatif, total akumulasi. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan modal di $10.000, itu menggunakan lot di 0,10 atau 0,1 ya, sampai di 0,2 per transaksi ya. Jangan misalkan dalam satu kali transaksi itu pengen langsung 0,3, 0,5, itu tidak sesuai dengan money management gitu. Jadi teman-teman harus menggunakan lot 0,1, 0,10 atau di 0,2. Gaya metodenya juga. Jadi ada akumulasi dalam transaksi. Misalkan hari ini gitu ya, per hari ini di jam 8 teman-teman transaksi buy gitu ya. Open buy di 4020 gitu, open buy, dan teman-teman menggunakan metode layering atau misalkan averaging, buy lagi gitu. Jadi ketika teman-teman buy kedua itu masih ada transaksi yang pertama. Nah itu kalau misalkan teman-teman bagusnya gitu, itu harus menggunakan lot 0,1 atau 0,2 dan diakumulasikan semua lot yang terbuka atau semua transaksi yang terbuka itu di 0,5. Itu sangat-sangat maksimal ya. 0,5 itu sangat-sangat maksimal teman-teman menggunakan metode layering gitu. Nah ini untuk jaraknya ya, jaraknya supaya teman-teman nggak overtrade. Teman-teman misalkan saya simulasikan dengan modal 10.000, itu seperti apa? Total lotnya itu di 0,3. Kita di grup Dmax itu biasanya menggunakan metode layering ya. Layering misalkan kita open transaksi lot 0,1 gitu. Open buy, harga turun ke bawah, misalkan harga turun nih gitu ya. Kita open buy lagi gitu. Dan harga turun kita open buy lagi sampai 3 kali transaksi gitu. Kenapa metode layering ini ada? Soalnya kita meyakinkan ya, dengan teknikal yang kita punya, dengan teknikal yang kita pelajari, bahwa si harga emas ini dia turun tuh hanya koreksi sementara, dia bisa langsung naik lagi gitu. Makanya adanya metode layering ini sangat-sangat efektif kita gunakan di grup signal kita. Nah ini jumlah lot itu yang terbuka maksimal di 0,3 sampai 0,5. Oke? Jumlah layarnya tentunya 3 sampai 4. Mungkin nanti yang paling bawah misalkan layar pertama yang atas nih 0,1, yang kedua 0,2, atau misalkan yang kedua 0,1 lagi. Nah, yang terakhir gitu, layar yang 3 boleh menggunakan 0,2 gitu. Supaya apa? Supaya meningkatkan profit kita ketika harga dia langsung balik ke atas naik gitu. Boleh seperti itu. Nah, ini dan juga ada yang penting. Teman-teman kalau misalnya pengen averaging itu ada jaraknya. Jangan misalkan teman-teman buy SIUSD di harga 4020 ya, turun 5 poin gitu di harga 4015 udah langsung buy lagi. Jangan. Itu sangat-sangat beresiko untuk averaging. Tapi teman-teman tunggu dulu harga turun 10 poin atau misalkan 20 poin baru teman-teman averaging seperti itu ya. Tentunya dengan teknikal, dengan keyakinan gitu, dengan teknikal kita bahwa harga ini potensi naik. Ini hanya koreksi sementara seperti itu. Nah ini contoh kasusnya. Buy 3 layer ya. Entry pertama itu menggunakan lot 0,1
di harga 4020. Harga turun kembali gitu dan kita yakin ini hanya koreksi sementara, kita entry lagi di entry yang kedua menggunakan lot 0,1 tentunya di harga 4010. Udah turun kan 10 poin, berarti kita minus atau kita floating di $100. Oke. Dan misalkan harga turun lagi ini, kita entry lagi di 0,1. Oke. Dengan lot 0,1 atau menggunakan lot 0,2 supaya kita bisa menaikkan atau bisa memperbesar profit kita gitu ketika harga naik. Nah, ini entry ketiga ya. Dengan 0,1, 0,2 itu pilihan terakhir, oke? Ya, tergantung teman-teman. Kalau misalkan teknikal, teman-teman yang trading pasti tahu seperti apa market itu bergerak gitu ya. Dan juga dengan teknikal yang teman-teman pelajari, ini hanya koreksi atau ini emang harga bisa koreksi dalam gitu. Kalau misalkan oh ini koreksinya dikit nih ya, cuma misalkan sampai 30 poin dia bisa langsung terbang. Oke, gunakan entry yang ketiga. Dan jangan lupa menggunakan TP dan SL. Oke. Lotnya jumlah berarti tadi dalam satu kali entryan itu ya, dalam satu kali transaksi 0,1 layering sampai akumulasi di 0,3 atau 0,5 lot gitu. Itu bisa menaikkan profit kita gitu dalam hari ini gitu. Yang penting teman-teman trading menggunakan teknikal, jangan menggunakan misalkan ini kayaknya, jangan menggunakan metode kayaknya, tapi harus menggunakan teman-teman yakin bahwa harga ini bisa mengalami kenaikan kembali, atau misalkan teman-teman nge-sell nih harga naik, teman-teman harus yakin bahwa harga ini bisa mengalami penurunan seperti itu. Oke. Dengan teknikalnya teman-teman, misalkan ada yang pakai indikator, ada yang pakai misalkan teknik 3MA atau misalkan money hunter atau smart money concept atau ITC, apapun teknikalnya, teman-teman punya fondasi, punya alasan kenapa teman-teman entry buy, entry sell, itu yang paling penting ya. Jangan teman-teman misalkan kenapa buy di sini? Nggak tahu, saya cuma lihat, itu tidak boleh, oke? Nah ini, kita harus juga kalau bisa teman-teman untuk para trading pemula nih, itu harus bisa menentukan batas maksimal hariannya. Kenapa ada batasnya? Mungkin di luar sana ada yang bilang profit itu dalam harian itu tidak ada batasnya, kita harus banyak-banyaknya. Nah, untuk pemula mungkin itu wah iya betul nih gitu ya. Tapi di sisi lain pasti ada risiko juga. Kalau misalkan kita trading tidak menggunakan batas dalam hariannya, oke, tidak menggunakan batas manajemen risiko, itu bakal untuk balance kita atau misalkan untuk akun kita itu tidak stabil gitu. Jadi banyak lossnya, jadi MC gitu. Makanya untuk trader pemula atau siapapun gitu, itu harus menggunakan batas risiko. TPSL itu sangat-sangat penting, oke. Ini target daily-nya gitu. Jika sudah mencapai profit 1-5%, untuk modalnya di $10.000 udah cukup ya. Misalkan teman-teman hari ini pagi misalkan ya, ada momentum bagus nih. Buy di 0,1 misalkan 2 layer ya dengan metode averaging. Turun-turun, teman-teman buy, turun, terus buy lagi, harga naik. Langsung mendapatkan di $500. Udah stop ya. Dari pagi itu stop sampai besok. Jangan melihat market lagi gitu. Soalnya itu yang paling penting ya, menjaga mental kita, menjaga emosi kita, itu yang paling penting dalam trading. Nah, dan juga misalkan teman-teman udah loss misalkan nih, lossnya misalkan udah sampai di 300 atau misalkan di 500 dalam sehari, udah stop dulu. Nanti emosinya, mentalnya, psikologinya bakal hancur, bakal buyar. Itu tidak baik dalam psikologi trading. Dan juga ini cek order. Teman-teman misalkan sebelum trading itu harus bisa buat mapping dulu, harus tahu gitu ya, harus sabar dulu, harus tenang dulu gitu. Rencana tradingnya seperti apa, plannya seperti apa, nanti kalau misalkan trading itu menggunakan lot berapa gitu, dan juga emosinya seperti apa. Misalkan ada nih yang dosen-dosen misalkan udah ngajar nih, pusing gitu ya, banyak kerjaan, atau misalkan yang kerja dimanapun rapat gitu ya, udah pusing sama kerjaan, pulang ke rumah pengen langsung trading, itu udah bakal hancur tradingnya, bakal tidak benar, bakal pasti dapat stop loss terus atau margin call gitu. Dikarenakan apa? Emosinya tidak stabil, teman-teman baru capek kerja, terusnya istirahat dulu gitu. Terus misalkan makan dulu gitu, atau misalkan ibadah dulu, baru udah tenang bisa masuk market, seperti itu. Kesimpulannya dalam metode hari ini itu maraton itu adalah trading itu adalah maraton. Jadi trading itu bukan sprint, oke? Tapi trading itu ada maraton, jangka panjang. Kita hanya pengen trading itu jangka panjang, karena kan trading itu bisnis ya, harus jangka panjang gitu. Yang pertama kesimpulannya itu kita harus fokus pada akumulasi ya, bukan pada misalkan sekali entry ini harus dapat segini, enggak gitu. Kalau memang teman-teman sekali entry dapat $50, $100, udah syukuri dulu gitu. Jadi fokusnya ke akumulasi gitu. Akumulasi apa? Jangan harian, tapi menggunakan akumulasi mingguan, akumulasi bulanan, itu udah bagus. Dan juga disiplin dalam jarak averaging. Harus ingat,
Jangan misalkan FOMO nih, lihat orang live langsung misalkan ini open buy, kita udah open buy di harga 4.020 misalkan, yang lain baru open buy di harga 4.015. Teman-teman misalkan langsung masuk lagi. Enggak boleh. Tapi harus menggunakan teknik averaging yang benar gitu ya, dengan jarak misalkan 10 sampai 20 poin. Dan juga lebih baik kita ketinggalan momentum daripada kehilangan modal. Ini sangat-sangat penting juga, dikarenakan kebanyakan orang misalkan ya ada juga beberapa gitu ya yang baru masuk trading, dia kayak menyesal, aduh mas ini saya ketinggalan momen nih. Nggak ada yang namanya ketinggalan momen. Dalam satu hari trading itu ada lebih dari 10.000 momentum gitu. Tapi dikarenakan kita hanya menggunakan teknikal A, jadi kita misalkan hanya menggunakan menemukan momentum yang misalkan cuma 10 dalam sehari, artinya banyak momentum tuh. Tapi dikarenakan kita misalkan ilmu tradingnya nggak seluas trading ya, nggak sebanyak trading, itu kita hanya bisa melihat momentum misalkan satu hari 5, 10 gitu, dikarenakan kita hanya misalkan menggunakan technical A gitu, yang emang untuk melihat signal itu hanya sedikit, seperti itu. Nah itu teman-teman kalau misalkan pengen trading itu harus bisa menggunakan psikologi yang sangat-sangat bagus gitu. Kalau misalkan pengen masuk ke trading, itu juga jangan overtrade juga. Kebanyakan trader pemula itu overtrade, pengen cepat kaya, pengen cepat sukses dalam trading, itu nggak ada seperti itu. Semua juga ada prosesnya ya. Loss pasti ada, profit pasti ada, tapi yang paling penting kita harus menggunakan manajemen risiko dan juga jangan overtrade gitu. Mungkin sekian dari saya, Muhammad Jibran Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.